Oke, selamat pagi anak-anak kelas 12 RPL. Jadi kembali lagi bertemu bersama Ibu dalam mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan sebuah materi, bukan materi juga, tapi juga sebuah latihan ya. Jadi latihan di mana kalian membuat sebuah aplikasi CRUD dengan menggunakan Java, pemrograman Java. Terus temanya itu adalah input data COVID ya, jadi berhubungan sama grafik. Jadi gimana caranya grafiknya itu terkoneksi ke database ya. Yang sebelumnya kalian bikin grafik yang tidak terkoneksi ke database, jadi grafik dinamis ya, dimana usernya input terus dia nampilin. Tapi setelah itu datanya nggak kesimpan. Nah, kalau sekarang kita bikin yang dia ada koneksi ke database-nya atau basis datanya. Tentunya yang pertama kali kalian buat pada saat membuat tugasnya Ibu itu adalah kalian harus buka localhost kalian. Kalian harus buka localhost kalian. Jadi di sini ada localhost. Nah, jadi di sini Ibu sudah membuat database-nya. Nah, di sini nama database-nya adalah COVID, begitu. Nama database-nya COVID, kemudian ada satu tabel. Nama tabelnya juga COVID, Ibu kasih nama. Di sini sudah ada data ya, sudah ada data, kemudian ini adalah bentuk atau struktur dari tabel COVID ini. Sebentar. Jadi ini adalah bentuk atau struktur dari tabel COVID-nya. Ada nama daerah. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada nama daerah, kemudian ada positif, PDP, ODP, dan kematian, begitu ya. Dan ini adalah tipe data yang Ibu gunakan pada tabelnya. Ada varchar 100, di sini juga varchar 100, varchar 100, varchar 100. Sama, ini semuanya varcharnya 100. Begitu. Kira-kira seperti ini struktur database-nya. Itu adalah hal pertama pada saat kalian membuat sebuah aplikasi. Kalian harus membayangkan terlebih dahulu atau kalian harus cari tahu dulu seperti apa struktur basis datanya atau struktur tabelnya seperti apa. Karena gunanya apa? Kalian akan sulit ya menginput datanya kalau kalian belum bikin database-nya terlebih dahulu. Paling tidak kalian ada bayangan begitu. Oke, di sini Ibu sudah bikin tabel. Nah, jadi bagi yang belum berhasil membuat latihannya atau membuat tugasnya, mungkin bisa disimak ya video ini. Setelah Ibu berhasil membuat database-nya, kemudian kita membuka NetBeans-nya. Nah, di sini Ibu bikin file baru lagi dengan nama sqlcovid.java. Seperti biasa, saat kalian ingin membuat sebuah file baru pada package yang sama, misalnya pada package grafik ini, kalian tinggal klik kanan pada package grafik, kemudian kalian pilih new. Setelah itu ada JFrame Form. Jadi jangan dilupakan ini ya, ini dasar sekali. Nah, ini JFrame Form-nya kalian klik. Nah, kemudian tentunya akan tampilan seperti ini. Akan tampil misalnya nih ya, Ibu buat baru lagi JFrame Form. Nah, anggaplah namanya tetap Ibu default aja pakai new JFrame gitu. Kemudian Ibu finish. Nah, tentunya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, disinilah kalian akan menginputkan palette-nya ya, palette yang sebelah sini, di sisi kanan kalian. Ada swing control, kalian masukkan di sini swing control-nya. Di sini Ibu perlu text field, Ibu masukkan text field-nya, ada label, Ibu tambahkan label, kemudian ada label, seperti itu. Jadi untuk struktur di SQL COVID ini sendiri, ya di sini nama filenya Ibu sqlcovid.java ya, nama JFrame Form-nya. Kemudian di sini ini Ibu Ibu gunakan label di sini. Ibu gunakan label. Ini juga sama, yang ini juga label. Nah, ini juga label. Ini sama juga, ini adalah label. Kemudian yang ini Ibu gunakan text field. Nah, yang ini Ibu gunakan
palettes namanya text field ya. Text field. Itu beda. Jadi ini label, dan ini text field. Kemudian ke bawah lagi, kalian lihat di sini, tentunya di sini Ibu gunakan button. Ibu tambahkan button di sini. Di sini ada 5 button, button add, edit, delete, reset, dan chart. Ini menggunakan palette yang namanya button ya. Kemudian habisnya button, di sini ada tabel. Di sini tabel, di sini tabel. Ini Ibu gunakan seperti biasa table ya. Jadi ya ada label tadi ya, ada text field, button, dan table. Nah, jangan lupa pada saat kalian membuat desain seperti ini, kalian harus merubah nama variabelnya biar nggak bingung. Nah, defaultnya pada saat kalian mendrag sebuah text field itu pasti dia, contohnya Ibu ambil dulu text field baru, Ibu drag ke sini. Nah, dia tentunya memiliki default variabel yang namanya ini ya, yang ini. Nah, kalian bisa lihat di sisi Windows kalian yang sebelah kiri. Di sini ada tulisannya J text field 1. Ini dia, ini adalah nama defaultnya. Nah, ini harus kalian rename. Tujuannya biar apa? Biar kalian nggak bingung. Karena dia kan berbasis objek. Tentunya dia akan mengambil data dari text field tersebut. Ya, jadi yang harus kalian rubah variabelnya, ini tidak usah dirubah ya. Yang label-label seperti ini itu tidak usah dirubah. Seperti kalian lihat di sini, Ibu tidak merubah nama-nama labelnya. Ibu biarkan saja label 1, label 2, karena dia tidak akan digunakan pada proses. Ya, tidak akan digunakan pada saat membuat objek. Seperti itu. Pada saat deklarasi objek. Jadi dia tidak diperlukan ini label-label ini. Yang diperlukan adalah label ini ya. Label ini kalian rubah variabelnya, sesuaikan juga dengan nama dari text field-nya. Contohnya kayak text field 1 ini Ibu gunakan dia namanya dengan nama daerah. Nih kalau kalian di sini karena dia menunjukkan nama daerah, jadi Ibu buat aja dia namanya daerah di sini. Oke. Kemudian yang ini juga Ibu ganti namanya jadi positif. Tuh. Kalau kalian lihat di sini dia positif. Kalau kalian lihat di sini positif, terus ada PDP, ada kematian, ada ODP. Nah, ini Ibu rubah ya. Ibu rubah variabelnya. Gimana caranya rubah variabel, Bu? Nah, ini bisa kalian klik kanan. Kalian bisa dari sini ngekliknya, terus kalian klik kanan. Ini ada change variable name. Nah, ini di sini kalian merubah ya. Disinilah kalian merubah variabel name-nya atau nama variabelnya. Gitu. Jadi change variable name. Atau bisa juga di sini kalian klik kanan. Nah, di sini ada change variable name. Oke. Kalau sudah, sama juga button kita rubah. Di sini yang Ibu rubah itu adalah text field, kemudian ada buttonnya. Kalau kalian lihat di sini buttonnya semuanya sudah Ibu rubah ya. Karena defaultnya namanya tidak seperti ini. Ibu rubah pertama namanya button add, btn add, kemudian di btn edit, btn delete, btn reset, dan btn chart. Chart ini grafik ya, chart. Bahasa Inggrisnya grafik itu chart ya. Oke, button ini sudah. Kemudian yang Ibu rubah lagi itu adalah ini ya, nama tabelnya. Jadi kalau biasanya kalau nama tabel itu dia JTable gitu, Ibu rubah aja namanya jadi tabel gitu aja. Jadi simple aja biar gampang gitu. Gak usah panjang-panjang bikin nama variabel. Tabel gitu toh. Oke. Jadi di sini sudah ngedesain sudah, ngerubah nama variabel udah, berarti saatnya masuk ke source code-nya. Nah, untuk source code sendiri jangan lupa kalian harus mengimpor library kalian. Oke, Ibu lupa. Saat kalian mendesain, nah, setelah kalian mendesain, pastikan di libraries ini, sudah ada ini ya, Jeffrey Chart, terus ada MySQL connector juga. Nah, ini jangan dilupakan. Karena di sini kita akan membuat grafik, jangan lupa input library Jeffrey Chart-nya serta MySQL connector-nya untuk koneksi dia ke MySQL gitu, ke database MySQL-nya. Jangan lupa. Jadi ada 2 library yang harus kalian install atau kalian inputkan, itu ada library-nya Jeffrey Chart dan library-nya MySQL connector. Setelah itu baru kalian import di sini, library yang di sebelah sini itu kalian import di sini. Nah, ini dia. Ini adalah codingan untuk mengimportnya. Kalau misalnya kalian nggak nulis pun import dari awal juga nggak apa-apa, langsung ngoding itu nggak apa-apa. Pasti biasanya akan ada error dan kalian disuruh untuk import gitu. Biasanya bunyi errornya itu kalian disuruh import library-nya. Nah, jadi di sini
Akan lebih bagus lagi kalau kalian nginputin dari awal ya. Nah, ini kira-kira seperti ini library yang harus kalian import. Import Java SQL Connector. Nah, ini dia SQL Connectornya, Driver Manager, Result Set, SQL Exception. Nah, ini karena banyak sekali ya library di Java. Nah, ini untuk input grafiknya ada Jeffrey Chart tentunya. Nah, kalau sudah, import sudah, baru kita masuk ke sini. Nah, ini adalah codingan selanjutnya. Ini adalah codingan selanjutnya. Di sini kita membuat sebuah objek ya. Kita membuat sebuah objek. String judul, nama daerah, positif, PDP, ODP, kematian. Nah, kita membuat sebuah default tabel modelnya ya. Di sini dia ya. Kemudian di sini ada metode tampilkan. Sebelumnya metode tampilkan itu dia dibuat di sini metode tampilkan. Nah, Ibu taruh di bawah dia metode tampilkannya. Seperti ini dia, ada try connection. Nah, Ibu tidak ngoding dari awal ya, karena akan sangat-sangat memakan waktu yang banyak gitu. Jadi mungkin nanti source code-nya ini Ibu akan berikan di classroom. Contoh source code-nya ini ya. Kalian bisa modifikasi karena modelnya sama gitu. Nah, di sini juga ada ini, ada button chart action perform pada saat kita mengklik. Nah, kalau fungsi dari ini ya, fungsi dari button edit itu yang ini button edit, ini dia. Seperti ini dia codingan dari button edit. Namanya juga edit, pasti SQL-nya dia update ya. Karena namanya dia mengedit. Tentunya query-nya pasti update di sini. Itu dia kata kuncinya. Untuk yang bermasalah sama connection, seperti ini kira-kira codingan dari connection. Yaitu connection CN, ini kalian bebas kasih nama apa aja boleh. Connection connect gitu, misalnya koneksi, connection koneksi boleh juga sama dengan driver manager get connection. Baru kita masukkan ini dia. Kira-kira kemana ininya? Letak SQL-nya. Jadi kita masukkan alamat localhost-nya di sini ya, sama nama database kalian. Di sini nama database-nya Ibu kan COVID. Jadi Ibu tulis COVID di sini. Seperti itu. Terus root, kemudian ini password ya, di sini nama password kita kosongkan saja di sini yang di sini. Di sini password dia dikosongkan. Nah, kemudian baru kita inputkan di sini. Ini daerah positif itu kita dapat dari text field yang tadi ya, text field yang ada di desain itu. Nah, tadi Ibu rubah kan namanya jadi daerah sama positif, terus ada PDP, ODP. Nah, ini Ibu dapat dari text field-nya. Baru .get text. Jadi maksudnya kita mengambil teks yang diinputkan pada text field tersebut. Begitu. Ini dia metodenya. Nama metodenya adalah metode get text. Nah, ini update ya, ini perintah update. Kemudian, ini dihapus aja biar nggak bingung. Nah, oke, nggak bisa dihapus. Nah, di sini ada button add action. Nah, ini kalau untuk tambah data, dia tentunya menggunakan query insert into COVID values, begitu. Jangan lupa juga harus selalu ada ini connection. Nah, ini dia untuk insert-nya. Kemudian, nah ini ada private void tabel mouse click. Ini maksudnya apa nih? Nah, ini untuk menampilkan hasil pada tabelnya. Nah, ini kita gunakan ini. Kita gunakan codingan seperti ini. Ini untuk mendapatkan hasil atau menampilkan hasil pada tabel ya. Untuk mengisi nilai pada tabelnya. Ini get value makanya. Gitu. Kemudian ada button delete action. Ini untuk button delete-nya, untuk hapus. Tentunya ada query delete from ya. Delete from. Setelah itu, ini button selanjutnya, button chart-nya atau untuk grafiknya. Kalau kalian lihat di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 button ya. Berarti kelima-limanya ini harus ada action. Jangan lupa gimana caranya nambahin action. Itu kalian klik kanan, kemudian pilih events. Ada action di sini. Nah, di sini action performance. Ini kalau Ibu klik ya udah ke arah yang tadi. Yang ini. Sudah isi kan? Sudah isi codingannya. Nah, tadi selanjutnya itu ini ya, button chart. Nah,
Untuk button chart sendiri, untuk grafik sendiri, pada saat diklik tentunya harus menghasilkan sebuah gambar grafik. Nah, seperti ini dia codingannya. Codingan ini juga sebelumnya sudah Ibu berikan pada latihan-latihan sebelumnya ya, pada saat membuat grafik. Jadi ada daerah, positif, PDP, ODP, kematian. Nah, ini dia codingan untuk grafiknya. Setelah itu ini apa fungsinya? Nah, ini Ibu tambahkan lagi di sini sebuah metode namanya reset. Fungsi dari metode reset ini adalah pada saat kalian berhasil menambahkan atau melakukan suatu perubahan pada formnya, itu harus mengembalikan kondisi dengan kondisi terhapus ya. Jadi dia balik lagi nggak ada tulisan, begitu maksudnya. Jadi input ya udah bersih lagi, input bersih lagi gitu. Seperti itu. Jadi jangan tidak meninggalkan jejak dia. Nah, ini dia untuk ngereset lagi ke kondisi semula, set text juga di set text saja dia dengan tanda petik 2 gini di atasnya. Jadi nanti dia akan menjadi kosong begitu. Nah, ini dia fungsinya, private void reset ya, untuk metode reset sendiri. Seperti biasa, ini adalah nama dari text field-nya, daerah, positif, PDP, ODP, dan kematian. Ini adalah nama dari text field-nya. Nah, seperti itu. Nah, yang ini adalah metode tampilkan tadi, untuk menampilkan gambar atau bukan menampilkan gambar ya, maksud Ibu adalah menampilkan tabel ya. Untuk menampilkan tabel, tentunya menggunakan perintah select. Jadi sini select bintang from COVID, seperti itu. Nah, ini dia untuk source code dari tugas SQL COVID ya. Ibu kasih nama tugasnya SQL COVID karena membuat input data dengan terintegrasi ke SQL gitu. Nah, gini. Ini maksudnya ya, saat kita nginput gitu, ini Ibu hapus saja. Pada saat kita input yang tadi set text reset itu ya, untuk fungsi dari metode reset itu, kita saat input kemudian kita klik button add, dia harus kembali kosong lagi di sini. Jadi tidak ada. Nah, gini, Ibu kasih contohnya kayak gini misalnya. Kalau seandainya Ibu hapus, kita lihat bedanya di sini ya. Ini misalnya Ibu hapus, kemudian Ibu jalankan ini. Kita run file. Sebentar. Oke, ini dia perbandingan perbedaannya. Ini misalnya Ibu jalankan, Ibu run file. Oke, masih jalan dia. Oke, sudah jalan. Ini dia data COVID. Misalnya nama daerah, Ibu tulis Bali gitu misalnya. Kemudian sini Bali, yang positif anggaplah ada 90. PDP 70 gitu ya. 70, ini 70. Atau positifnya 0 aja gitu kan enak ya. Positif 0, PDP 70, DP 70, kematian 70, anggaplah seperti itu ya contoh datanya. Terus Ibu klik add di sini. Dia akan hilang. Yang tadi data yang Ibu inputkan di sini hilang. Nah, itu fungsi dari metode reset tadi. Nah, ini datanya sudah masuk ya. Bali positifnya 0, PDP-nya 70, ODP 70, kematiannya 70. Kemudian kalau kita ngedit gimana? Ya harus mau. Nah, ini Ibu edit misalnya jadi 10 ya. Kemudian Ibu klik edit. Oke, dia sudah berubah di sini. Bali jadi 10 ya. Yang tadi awalnya 0 sudah jadi 10. Jadi sudah mau nih. Button add sudah mau, fungsi add sudah mau, fungsi edit sudah mau, fungsi delete apakah mau? Kalau fungsi delete dia ya mau ya. Mau, sudah mau dia. Nah, di sini ada button reset juga. Kalau misalnya tadi Ibu hapus tuh yang tadi itu, misalnya Ibu inputin di sini dia akan masih ada gitu loh datanya di sini. Setelah kita klik add atau kita klik yang lain dia masih ada di sini. Kalau reset itu ya fungsinya tadi. Misalnya Ibu inputin ngawur, terus Ibu reset, nah dia akan hilang. Itu dia fungsi dari reset button reset ini. Setelah itu chartnya kayak gimana? Nah, ini kita harus klik dulu. Kita harus klik dulu, baru kita klik chart di sini.
Dia akan menghasilkan grafik ya, akan menampilkan grafiknya. Grafik dari kalau positif berapa, PDP berapa, ODP berapa, kematiannya berapa begitu. Nah, misalnya Ibu input lagi di sini. Oke, misalnya Ibu reset, kemudian Ibu tambahkan lagi, misalnya Jogja. Kemudian yang positif anggap 0, yang PDP-nya 9, kemudian ininya 70, ini 50. Terus kita tambah. Oke, dia tampil di sini ya, Jogja 0, 9, 70, 50. Setelah itu, ini Ibu klik, kita ambil chartnya. Nah, ini tentu hasilnya sudah sesuai ya. Kalau positif dia sekian, yang PDP dia sekian nih. Jadi langsung dia jadi 1 di sini karena dikit banget. Yang ODP paling banyak nih karena 70. Yang kematian dia 50. Jadi kira-kira grafiknya segini aja. Tuh. Nah, jadi begitu ya kira-kira demo programnya ya. Jadi sudah bisa, sudah mau begitu. Oke, nah kira-kira seperti ini dia source code-nya untuk CRUD-nya ya. Create, update, delete. Saudara kalian kalau lihat referensi seperti ini banyak sekali ya untuk coding-codingan itu, contoh-contohnya itu di Google itu banyak sekali. Oke, paling nggak kalian ngerti gitu loh. Codingan ini maksudnya apa, coding ini maksudnya apa gitu. Jadi jangan hanya copy paste saja, tapi silahkan dipelajari maksud dari codingan tersebut gitu. Kalau kalian paham, tentunya kalian akan sangat-sangat mudah untuk memodifikasi codingan yang sudah ada. Seperti itu. Oke, sekian dari Ibu. Jadi selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.